Hello everyone, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam saya ucapkan kepada para pendengar podcast ini. Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan dan selalu dalam keadaan sehat. Selamat datang saya ucapkan di Sehat Podcast. Bersama Kiswarini Malinda di sini yang akan membahas tentang kesehatan mental. 2021 adalah tahun yang menjengkelkan, di mana tahun 2021 adalah tahun kedua adanya virus corona ini. Aduh, mendengar kata COVID nih, pasti kita semua merasa jenuh, stres, pokoknya campur aduk banget. Oh iya, ngomong-ngomongin COVID nih, karena ditemukannya kasus positif yang semakin meningkat, membuat individu pada akhirnya memunculkan rasa cemas dan rasa takut, atau menjadikan pandemi sebagai sumber stres tersendiri. Nah, menyebut kata takut dan stres pas banget dengan judul podcast kita kali ini, yaitu menjaga kesehatan mental. Para pendengar podcast udah pada tahu gak sih apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental menurut WHO menekankan bahwa kesehatan mental merupakan kondisi mental yang tidak adanya gangguan atau kecacatan mental. Dalam artian, kita bisa menikmati aktivitas yang kita jalani di setiap harinya, yang dimana suasana hati, pikiran itu semuanya sinkron. Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stres berat jangka panjang. Jika kesehatan mental terganggu, maka timbul gangguan mental atau penyakit mental. Gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Banyak banget kasus-kasus yang diakibatkan dari gangguan kesehatan mental ini, seperti kasus bunuh diri di Indonesia yang bisa mencapai 80 sampai dengan 90%. Waduh, banyak banget ya. Kasus bunuh diri merupakan akibat dari depresi dan kecemasan. Menurut ahli sosiologis, 4,2% siswa di Indonesia pernah berpikir untuk bunuh diri. Pada kalangan mahasiswa, 6,9% mempunyai niatan untuk bunuh diri, sedangkan 3% lainnya pernah melakukan percobaan bunuh diri. Serem banget kan ya teman-teman? Selanjutnya ditinjau oleh Dr. Fadli Rizal Makarim yang secara umum memiliki ciri-ciri dari seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Seperti yang pertama, merasa sedih berkepanjangan. Kadang sedihnya itu tanpa ada sebab loh. Terus yang kedua, mati rasa atau tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, merasa lelah yang signifikan, tidak berenergi dan mengalami masalah tidur. Yang keempat, merasa putus asa dan tidak berdaya. Yang kelima, perubahan suasana hati yang drastis. Yang keenam, mengalami delusi, parno atau halusinasi. Yang ketujuh, merasa sulit untuk berkonsentrasi. Yang kedelapan, merasa takut atau khawatir berlebihan atau dihantui perasaan bersalah. Yang kesembilan, memiliki pengalaman buruk yang tidak bisa dilupakan. Dan yang kesepuluh, tidak mampu mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Dan yang terakhir, memiliki pikiran untuk bunuh diri. Aduh, serem banget kan ya teman-teman? Kira-kira para pendengar podcast ada yang mengalami ciri-ciri tersebut? Kalau ada, ayo segera konsul ke psikiater ya. So, gimana sih cara kita buat menjaga kesehatan mental supaya kita bisa menikmati hari-hari kita dengan tentram? Nah, berikut adalah beberapa tips dari saya nih para pendengar podcast. Yang pertama, itu tentunya kita harus melakukan hal-hal positif pada diri sendiri, baru ke orang lain nih teman-teman. Dengan kita melakukan hal positif, jadi nggak ada celah buat kita melakukan kesalahan yang bakal ngebuat kita stres atau terjebak di dalam masalah.
Yang kedua, selalu bersyukur atas apa yang telah kita miliki atau capai. Jadi maksudnya itu supaya kita tidak selalu merasa kurang dan minder terhadap orang lain dengan apa yang orang lain miliki dan dengan apa yang orang capai. Yang ketiga adalah dengan berolahraga. Nah, olahraga nggak hanya ngebuat kita sehat fisik aja nih, tapi ngebuat kita sehat pikiran dan hati juga. Jadi usaha ini teman-teman buat olahraga minimal 1 kali di dalam seminggu. Yang keempat, makanlah makanan yang enak. Jadi selain memberikan nutrisi yang kita butuhkan, makan makanan yang lezat juga menyehatkan otak dan pikiran kita. Kalau bahasa anak zaman sekarang itu bisa meningkatkan mood. Yang kelima, terbukalah pada seseorang. Dengan begitu, kamu bisa mengetahui bahwa kamu dihargai oleh orang lain dan bisa membantu kamu berpikir lebih positif. Namun tempat terbukanya harus ke orang yang bisa ngasih kamu hal-hal yang positif dan bisa ngebuat kamu mengenal diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu terbuka di orang yang salah, yang nyebar aib kamu. Aduh, jangan sampai banget deh teman-teman. Yang keenam, membangun pikiran positif. Pikiran positif membuat seseorang merasa lebih tenang saat menghadapi masalah karena dapat melihat masalah dari sudut pandang yang lain. Fokus pada hal penting dari masalah yang dihadapi dan tidak berlarut dalam tekanan atau perasaan tidak menyenangkan. Selanjutnya, istirahat dengan cukup dan tidurlah tepat waktu. Aduh, pasti anak kuliahan apalagi yang semester 5 nih, rata-rata tidurnya gak cukup dan sering begadang. Dan ini tuh teman-teman rentan banget buat ngalamin stres. Oke, jadi itulah beberapa tips sederhana dari saya. Walaupun sederhana, namun langkah tersebut bila diterapkan sangat bisa untuk meningkatkan kualitas kesehatan mental kita. So, jangan anggap remeh apapun itu, karena bisa jadi itu akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan yang menyebabkan kita menjadi stres dan kesehatan mental kita bisa terganggu. Jangan lupa untuk memperhatikan kondisi mental kita, karena no health without mental health. Kesehatan jiwa bagian dari kesehatan fisik dan kesehatan jiwa tidak hanya terkait masalah manajemen orang dengan gangguan jiwa. Sebelum saya tutup podcast ini, saya ingin menyampaikan kutipan dari Ehsan. Hidup itu seperti piano, kunci putih melambangkan kebahagiaan dan hitam menunjukkan kesedihan. Namun, saat kamu menjalani perjalanan hidup, ingatlah bahwa tut hitam juga menciptakan musik. Saya Kiswari Malinda pamit undur diri. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan disimpan dalam hati. Sampai jumpa lagi dan salam sehat bagi kita semua.